Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto ya berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. Video sob, alhamdulillah ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya itu ya. Karena jika ini berkelanjutan, biar nggak miss nih, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 299 bagian ke-64 itu adalah leluhur Jinchuriki. Adegan kembali dilanjutkan. Nah, sebelumnya kita melihat ya bahwa Konohamaru itu tak bisa lolos dengan mudah menghadapi Hidari. Di sana kerusakan parah itu terjadi. Dalam keadaan seperti itu, Sumire yang bersama Sarada di antara mereka mulai menolong secara langsung dengan mengeluarkan beberapa shuriken khusus miliknya untuk mengelabui Rinnegan Hidari dan menahan Chidori bisa melesat dengan sempurna. Di area itu kita juga melihat ya beberapa shinobi Konoha itu sudah mulai berdatangan. Beberapa bantuan, salah satunya itu adalah Sai yang juga sekarang ini cukup panik lantaran putranya sedang sekarat. Berdasarkan informasi terbaru, pertarungan di area ini dimulai saat Hidari dikeroyok oleh Sarada, Konohamaru, Sumire dan juga Sai. Dia sang pemimpin Anbu tersebut mengeluarkan Choju Giga harimau tersebut. Monster itu langsung mencengkeramnya, tetapi beberapa saat bisa lepas karena dia itu menggunakan tanda cakaran tersebut. Hidari kemudian berkata seperti ini, "Jika hanya seperti saja kemampuan kalian tak akan bisa lolos dan menuju tempat jurang." Nah, sambil Hidari masih berbicara itu, Sarada sudah berlarian kembali mengaktifkan Sharingan Tomoe dan Chidori dilepaskan. Ini mirip seperti menghadapi Boro kala itu nih. Sarada hampir saja menusuknya, tetapi gagal kali ini karena Hidari itu belajar dari pertama tadi Chidori mengenainya. Dia bahkan sempat menendang Sarada setelah keluar dari tanda cakran tersebut, teman-teman. Setelah itu, Sai dan Konohamaru berada di antara Sarada dan Sumire. Disinilah Hidari itu mengatakan seperti ini, "Aku akui, para shinobi Konoha itu selain terampil juga tak tahu diri ya. Targetku tuh hanyalah Sarada, tetapi kalian datang mengganggu saja. Sepertinya kalian harus benar-benar aku musnahkan mulai dari sini." Di sini Sai itu menanyainya, "Apa alasan kau mengincar Sarada? Dan soal ini kenapa cakramu itu identik dengan Sasuke?" Sarada di sini begitu serius ingin mendengar jawabannya dan Hidari itu hanya tertawa. "Aku punya urusan tersendiri dengannya. Sejujurnya aku serasa memiliki ikatan sesuatu dengan Sarada itu. Untuk masalah Sasuke, apa kalian sebegitu penasaran? Dia telah kalah dari kami dan Sasuke itu sudah tidak ada lagi. Yang hanya ada adalah manifestasi dari kami para Ego Jubi. Aku ada memang karena cakranya." Lihatlah itu, Konohamaru Sarada terkejut mendengarkan jawaban itu. Belum selesai dengan itu, scene kemudian berpindah lagi kepada Himawari yang kemarin bersiap mengeluarkan kemampuan Bijudamanya. Kita melihat Jura juga bersiaga di sana karena serangan itu adalah pertama kali kombinasinya dengan Kurama sendiri. Sebelumnya Himawari itu bingung dan bertanya nih, "Bagaimana cara melakukannya Kurama? Aku belum tahu sama sekali." Sekarang dia serasa percaya diri mengalir saja pada akhirnya kan. Kurama juga mengatakan seperti ini, bahwa cakra ini akan kau rasakan mengalir pada tubuhmu, lalu kau hanya perlu mendorongnya dengan telapak tangan itu. Jika kau bisa menahan dan merasakan dorongan bola itu, kau akan bisa menggunakannya, Himawari. Himawari yang sekarang tidak fokus itu karena dia begitu marah temannya Inojin Sekara seperti itu. Dia melakukannya dan melepaskan bom biju itu. Lesatan itu mengarah ke Jura yang beruntung bisa menghindarinya setelah mengeluarkan beberapa tanda cakran tersebut. Dan juga kubus-kubus itu dikeluarkan, teman-teman. Dia kembali berkata, "Orang ini kenapa bisa mengeluarkan kekuatan seperti ini tiba-tiba? Dia menjadi luar biasa seperti ini. Apakah ini yang dimaksud kekuatan Kyuubi yang ada padanya itu? Aku bahkan belum pernah membacanya dari buku-buku karakter sendiri." Nah, Himawari di alam bawah sadarnya itu kemudian berkata lagi, "Ini luar biasa, Kurama-san. Apa ya dahulu pertama kali menggunakan juga seperti ini? Kalian langsung bekerja sama dengan baik tersebut." Kurama hanya tertawa. "Ayahmu dahulu itu tak sempurna, Himawari, dan tak sepertimu. Dia lebih bodoh dan kau itu terlalu pintar untuk disandingkan dengannya. Dahulu aku pun juga belum mengakui ayahmu secepat ini. Berbeda dengan kasusmu, aku yakin kau akan lebih hebat daripada pendahulumu dan aku akan membantu menguasai kekuatanku ini dengan sempurna meskipun membutuhkan waktu lagi." Kurama masih mengatakan, "Semakin banyak ekor yang kau keluarkan, maka semakin mengerikan kekuatan yang kau munculkan, Hima.
Tetapi itu juga tergantung pada dirimu. Semakin marah kau akan bisa di luar kendali, tetapi kasusmu tak akan sama seperti ayahmu dahulu, dimana ketika ekor tumbuh satu dan lagi akan mengendalikan dan manipulasinya. Kau jangan pernah khawatir soal itu, karena aku tak akan melakukannya padamu sekarang. Nah, seketika itu ekor pertama muncul pada Himawari di mode Kurama ini. Rambutnya benar-benar bergelantungan mirip Kushina ketika sedang marah, teman-teman. Hima menampilkan layaknya Baryo Naruto versi mini. Kita melihat Jura yang tak mau langsung menyerang itu. Dia mengeluarkan beragam teknik Mokuton tersebut yang marah tersebut kepada Himawari ya. Dia melemparkan kayu-kayu tersebut tepat di hadapannya. Sisanya mengarah kepada Shikadai Chocho, bahkan Orochimaru yang juga ada di sana untuk menjaga Inojin sambil mengawasi Jura. Hima entah gimana caranya dia itu bisa melakukan sekali lagi Hakesho Kaiten, teman-teman. Dia menghalau kayu-kayu Mokuton tersebut dan salah satunya itu memang lolos, tapi Orochimaru bisa menghalaunya dengan sangat mudah dengan ularnya itu. Dia sang Sanin kemudian berkata, keturunan Naruto memanglah mengesankan ya. Siapa sangka takdir membawaku pada keadaan melihat kejadian sehebat ini. Ini akan menarik. Di sini Kurama pun sebenarnya juga heran kenapa Himawari bisa selincah ini. Dia kali ini dibuat terkesan oleh Jinchurikinya sendiri, dan akhirnya Kurama itu sadar bahwa Himawari ternyata memiliki cakra mata Byakugan yang bisa dikombinasikan dengan cakra Kyuubi tersebut. Kurama kemudian berkata lagi, Hima, aku tahu kau itu memang terhubung pada klan leluhurmu Hyuga itu, tetapi apakah ini merupakan cakra darah yang bercampur dengan milikku? Kau itu bisa dibilang lebih ahli membangkitkan Byakugan ya dibandingkan kakakmu itu. Aku pernah melihat mata seperti ini sebelumnya dan itu mirip sekali dengan Kaguya Otsutsuki. Himawari kemudian menoleh dengan mata Byakugan itu. Apa maksudmu, Kurama? Aku tidak mempedulikan hal itu, tetapi sejak dahulu memang aku sudah beberapa kali membangkitkan Byakuganku. Dan Hanabi-chan dalam beberapa tahun ini memang membantu melatihku bersama dengan kakek. Kurama kemudian meresponnya seperti ini. Ini luar biasa Himawari. Mungkin karena kau juga memiliki darah dari DNA klan Hyuga yang bersatu dengan Uzumaki itu, Naruto sendiri terhubung pada cakra Otsutsuki, sehingga keturunannya juga akan memiliki DNA yang sama pula. Aku hanya tak menyangka saja bisa secepat ini untuk pertama kali seorang Jinchurikiku adalah pengguna dojutsu legendaris Otsutsuki itu adalah Byakugan. Cakramu dan cakra rubahku itu bisa menyatu, tetapi aku yakin kau akan bisa menguasainya lebih jauh lagi. Meski ini masih terbilang terlalu awal Himawari. Di sini Himawari itu masih kembali kemudian mata normalnya karena perubahan pertama kali ini dengan kondisi Kurama yang juga terlahir kembali belum terlalu kuat kerjasama itu, dan kebangkitan Byakugan Kyuubi belumlah maksimal. Jura tiba-tiba muncul dari belakang setelah mengeluarkan tanda cakaranya ya. Dia menggunakan Mokuton kayu dan kali ini menjerat Himawari sambil berkata lagi, di usiamu sekarang kau itu memiliki kekuatan seperti orang dewasa ya. Baiklah, aku akan perlakukanmu seperti orang dewasa pula Himawari. Ingat ya, sejak dahulu Mokuton itu dianggap sebagai counter alami dari Kyuubi itu sendiri kan. Sementara itu Orochimaru yang masih menjaga Inojin, dia itu mencoba melakukan beberapa hal karena luka Inojin itu begitu fatal, teman-teman. Orochimaru tidak mengeluarkan sesuatu. Apakah dia akan menjadi man of the match nih, ya akan menyelamatkan Inojin yang manakah? Di sini nih adegan kembali berpindah lagi di area di mana Boruto sendiri ada di sana. Dia sedang berbicara dengan Momoshiki yang juga kemudian berkata pula, kau tahu Boruto bahwa keturunan Kaguya itu ada pada Hamura dan juga Hagoromo, tetapi yang berkaitan dengan Biju sendiri, Hagoromo itu sepertinya telah melakukan sesuatu kepada para Biju sendiri sehingga mereka tak bisa benar-benar mati dan selalu bangkit lagi karena sebuah faktor. Entah, aku tak tahu jika Hagoromo itu sepertinya mengetahui lebih jauh tentang pecahan Jubi milik Ishiki atau bahkan Shibai, tetapi Hagoromo melakukannya dengan sempurna. Boruto bingung, apa yang kau katakan Momoshiki? Aku tahu Pak Tua Rikudo Senin itu, tetapi apa masalahnya dengan sekarang? Momoshiki kemudian berkata di sana, apa kau tak merasakan keanehan jika Jubi yang ada pada era Kaguya itu berbeda dari Jubi sekarang ini? Bahkan Jubi yang menjadi inkarnasi Shinju di luar sana itu. Normalnya setiap cakra yang sudah habis itu akan sulit untuk kembali jika tak ditanamkan ego sebelumnya kan. Kondisi ini berbeda dengan para Biju sendiri Boruto, dan apa yang terjadi pada Biju yang ada pada adikmu Himawari adalah sesuatu yang lain. Nah, menurut teman-teman sendiri, apakah Hagoromo masih akan muncul nih di kisah para Biju ini nanti yang kembali itu? Karena kita ingat ya bahwa Hagoromo selalu sulit lepas dari keberadaan Kurama dan para Biju dimanapun.
Dia sebagai Jinchuriki awal yang memiliki afinitas chakra seperti mereka, dan Himawari sekarang dianggap sebagai Hagoromo kedua karena afinitas chakra itu juga sangat besar dan melebihi para pendahulunya. Selain itu, Boruto juga mengkonfirmasinya kepada Shikamaru nih, apa yang buat Himawari sekarang itu menakutkan dalam modenya itu. Shikamaru kemudian meresponnya jika Himawari sekarang itu terlihat melawan Jura dengan keadaan mengamuk dan ekor satunya itu telah muncul, tetapi sepertinya Himawari itu bisa mengendalikan keadaan dengan sempurna, dan kemarahan Himawari disebabkan karena Inojin yang luka parah. Boruto kaget mendengarkan di sana dan Shin kembali lagi pada Himawari. Nah, di mana Kurama terus saja membimbingnya, serasa seperti saat Naruto bersama Kurama kala itu ya. Dia membuat kita serasa dijabu teman-teman. Generasi baru dari seorang Jinchuriki yang akan melampaui para pendahulunya termasuk ayahnya sendiri, Uzumaki Naruto. Dan ceritanya selesai sampai di situ ketika Himawari itu menatap ke depan. Nah, gimana menurut kalian sendiri? So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 299. Bagian ke-64 itu adalah leluhur Jinchuriki Himawari. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.